Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang lingkungan eksternal. Menentukan peluang terhadap operasional bisnis. dan ancaman operasional terhadap bisnis. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Jena Esteria Putri Yolanda Panggabean. Saya Neldeski Dalimunte. Saya Jena Simatupang. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian. Bye-bye. Selamat menonton. Sekarang kita masuk di pengertian lingkungan eksternal. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu lingkungan eksternal? Nih, aku kasih tahu ya. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar atau ekstern yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Selanjutnya kita masuk mengapa penting untuk menganalisis lingkungan eksternal. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pertumbuhan perusahaan. Nah, analisis eksternal membantu perusahaan menemukan kesempatan baru, seperti pasar baru, tren konsumen, atau teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan perusahaan. Selanjutnya, menentukan ancaman yang perlu diantisipasi, kayak contohnya dari pesaing, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi pada perusahaan yang kurang menguntungkan. Jadi perusahaan jadi lebih siap untuk menghadapinya. Selanjutnya, menentukan strategi yang tepat sesuai kondisi eksternal. Dengan memahami lingkungan eksternal perusahaan, manajemen dapat merancang strategi yang lebih relevan dan sesuai dengan situasi nyata di lapangan. Selanjutnya, memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Analisis eksternal memberikan pemahaman tentang keunggulan kompetitif sehingga perusahaan dapat bersaing lebih efektif. Nah, yang terakhir membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis pastinya selalu berubah-ubah, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan diri agar tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya kita masuk di komponen lingkungan eksternal. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama, ada lingkungan makro. Lingkungan makro, faktor utamanya itu ada ekonomi, politik, hukum, sosial, teknologi, dan ekologi. Faktor ini memberikan pengaruh tidak langsung, tetapi sangat menentukan arah strategi. Karena sifatnya di luar kendali, perusahaan hanya bisa merespon dan beradaptasi. Misalnya, dengan menghadapi inflasi atau perubahan regulasi. Kedua, lingkungan mikro atau industri, yang berhubungan langsung dengan persaingan di pasar. Faktor-faktor utamanya itu ada pesaing, pemasok, pembeli, pendatang baru, atau produk substitusi. Unsur ini sangat memengaruhi tingkat keuntungan dan posisi bersaing perusahaan. Walaupun tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, lingkungan ini masih bisa dipengaruhi melalui strategi yang tepat, seperti diferensiasi produk, efisiensi biaya, atau memperkuat hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Yang terakhir ada lingkungan operasional. Faktor-faktor yang paling dekat dengan aktivitas sehari-hari perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, tenaga kerja, kreditor, serta regulasi lokal. Pengaruhnya sangat langsung, misalnya keterlambatan suplai, atau turunnya kepuasan pelanggan. Lingkungan ini relatif lebih mudah dikelola dengan membangun kerjasama yang baik dengan pemasok, menjaga loyalitas pelanggan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dengan memahami 3 tingkatan lingkungan eksternal ini, perusahaan dapat menangkap peluang, mengantisipasi ancaman, dan menyusun strategi yang relevan untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan. Bu Rizky main HP, Bo. Jadi aku akan menjelaskan tentang proses menentukan peluang dalam operasional bisnis. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak peluang itu apa? Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan bagi perusahaan dan dapat berupa perubahan pasar, teknologi baru, regulasi yang menguntungkan, atau kondisi ekonomi yang membaik. Jadi, menentukan peluang dalam operasional bisnis adalah proses krusial yang harus dilakukan dengan sistematis dan berkelanjutan. Nah, ada langkah-langkah untuk menentukan peluang dalam operasional bisnis. Yuk kita bahas.
Yang pertama, melakukan pemantauan dan analisa lingkungan eksternal. Seperti yang sudah dibahas Janet sebelumnya, lingkungan eksternal terbagi menjadi 3. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu lingkungan makro. Yang dipantau dan dianalisa adalah kondisi ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi, dan ekologi. Tujuannya mengidentifikasi peluang dan ancaman jangka panjang agar perusahaan bisa menyesuaikan strategi. Kedua, lingkungan industri. Yang dipantau dan dianalisa adalah hambatan masuk, contohnya izin, biaya, setelah itu ada persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pelanggan, serta keberadaan produk atau jasa substitusi. Tujuannya menilai daya tarik industri dan posisi kompetitif perusahaan sehingga bisa menentukan strategi bersaing. Ketiga, lingkungan operasional. Yang dipantau dan dianalisa adalah pesaing utama, pemasok utama, pelanggan inti, serta tenaga kerja. Tujuannya untuk mendukung keputusan taktis dan operasional harian agar perusahaan tetap efisien dan kompetitif. Langkah kedua, mengidentifikasi perubahan dan tren yang menguntungkan, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan selera konsumen, kemajuan teknologi, deregulasi, inovasi produk, dan peningkatan pasar baru yang belum jenuh. Contohnya, sebuah kedai kopi menyadari bahwa banyak konsumen mulai peduli dengan bahan alami dan kesehatan. Nah, dari situ dia menemukan peluang untuk menambah varian minuman sehat dan organik dalam menunya. Langkah ketiga, menilai relevansi dan dampak peluang terhadap perusahaan dengan menganalisis bagaimana peluang tersebut dapat dimanfaatkan berdasarkan kekuatan internal perusahaan. Contohnya, ada analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Contohnya, ada analisis SWOT untuk sebuah toko kopi. Nah, strengths-nya barista handal, bahan organik lokal. Weaknesses, modal terbatas untuk promosi. Opportunities, tren minuman sehat meningkat. Threats, banyak pesaing dengan modal besar. Nah, kedai kopi melihat peluang tren minuman sehat yang cocok dengan kekuatan internal mereka, yaitu keahlian barista dan bahan baku organik. Tantangannya ada pada keterbatasan modal untuk promosi. Karena itu, strategi yang bisa diambil oleh toko kopi adalah diferensiasi kualitas dan kemasan unik, sambil terus membangun modal dan branding. Dengan begitu, peluang eksternal bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan kekuatan sekaligus pengelolaan kelemahan internal. Nah, itu saja langkah-langkah penentuan peluang terhadap operasional bisnis. Dengan proses menentukan peluang dalam operasional bisnis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang yang memiliki nilai strategis tinggi dan mengembangkan strategi bisnis yang memanfaatkan peluang tersebut untuk pertumbuhan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Jadi, penentuan peluang terhadap operasional bisnis bukan sekedar menemukan kondisi menguntungkan di luar, tapi juga melakukan analisis agar peluang tersebut selaras dengan kekuatan perusahaan dan dapat diwujudkan dalam strategi yang efektif. Selanjutnya saya akan membahas ancaman terhadap operasional bisnis. Nah, jadi ada beberapa ancaman yang dihadapi bisnis atau perusahaan. Nah, jadi ada seorang profesor yang membuat sebuah alat yang dimana alat ini sebagai penentu atau pengukur dalam perusahaan itu. Nah, jadi alatnya itu disebut sebagai Porter 5 Forces. Nah, jadi kegunaannya itu adalah untuk mengukur apakah perusahaan itu berkembang ataupun apakah perusahaan itu berjalan secara fleksibel ataupun efektif. Ancaman yang pertama itu adalah ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru itu merupakan seberapa besar atau seberapa mudah dan sulitnya si perusahaan itu untuk memasuki sebuah pasar. Nah, jika si perusahaan itu mudah untuk memasuki pasar, maka daya saing mereka itu pasti lebih meningkat. Nah, yang kedua itu adalah daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok itu merupakan seberapa besar pengaruh pemasok dalam meningkatkan harga dan mengurangi kualitas produk atau layanan untuk memengaruhi sebuah persyaratan pembayaran. Selanjutnya adalah ancaman yang ketiga. Ancaman yang ketiga itu adalah ancaman daya tawar pembeli. Ancaman daya tawar pembeli ini merupakan seberapa besar atau seberapa berpengaruhnya si pembeli ini untuk menurunkan harga dan menuntut kualitas yang lebih bagus lagi atau yang lebih tinggi lagi dengan memainkan atau membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain untuk mendapatkan sebuah kualitas atau layanan yang lebih bagus lagi.
Nah, yang keempat itu adalah ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, ini merupakan sebuah kemungkinan produk atau layanan pengganti muncul dan mengambil alih pasar. Faktor ini memengaruhi sebuah ancaman terhadap harga, kinerja, dan juga ketersediaan produk atau layanan pengganti. Yang kelima adalah persaingan di antara pesaing. Persaingan di antara pesaing ini merupakan seberapa ketat si pesaing di antara perusahaan yang sudah ada di industri. Nah, jadi faktor ini akan mempengaruhi jumlah pesaing, pertumbuhan industri, dan diferensiasi produk, dan menghambat keluarnya biaya yang terkait dengan keluar dari industri. Nah, jadi persaingan yang tinggi dapat mendorong sebuah harga dan promosi yang akan merusak probabilitas si perusahaan tersebut. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye.